Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenankan kami dari kelompok 9, beranggotakan 4 orang. Anggotanya Jori Merlinda Santi Lenggang, Erika Dinda Saputri, saya Amar Mustafa Arifin, dan Mehdi Mehda Fikia. Kami akan menjelaskan kepada Anda tentang negosiasi. Jadi, apa itu negosiasi? Apa yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi? Bagaimana prosesnya? Dan keterampilan apa yang perlu dibutuhkan dalam bernegosiasi? Akan kami bahas di sana. Langsung saja, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, langsung saja penjelasan dari saya. Yang pertama, apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana mereka saling share perhatian dan minat untuk mencapai persetujuan yang saling menguntungkan. Misalkan contohnya, kayak jual beli tanah. Pembeli menawarkan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan penjual. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi yaitu ada 5 poin. Yang pertama, persiapan yang cermat. Persiapan yang cermat, persiapan yang matang dalam menjalankan proses negosiasi, serta taktik strategi yang dijalankan juga turut mendukung, sehingga dapat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, presentasi dan evaluasi mengenai posisi kedua belah pihak. Misalnya, menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan yang ada di depan kita, memprioritas dan mengelompokkan saran atau pendapat dari kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, di mana merasa nyaman dalam dirinya sendiri, diperlakukan dengan ramah. Yang keempat, pendekatan yang logis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dan saling menghormati. Yang kelima, kemauan untuk membuat konsensi, mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Juari. Materi selanjutnya yaitu proses negosiasi. Proses negosiasi memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap implementasi. Yang ketiga, tahap peninjauan. Tahap perencanaan memiliki 3 poin, yaitu sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa yang diharapkan dalam bernegosiasi. Ada 2 sasaran melaksanakan negosiasi, yaitu yang pertama, sasaran ideal atau mendapatkan konsensi yang sebesar-besarnya. Yang kedua, sasaran dasar atau batas minimal yang dapat dicapai. Yang kedua, strategi negosiasi. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memang diperlukan strategi yang cepat. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat Anda gunakan dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama, strategi kooperatif, yang kedua, strategi komparatif, yang ketiga, strategi analisis. Yang pertama, strategi kooperatif. Strategi kooperatif merupakan sasarannya untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Strategi kompetitif.
Sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan, dan siap bertarung, menuntut sebuah konsensi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Yang ketiga, strategi analisis. Mempunyai filosofi bahwa seseorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukan sebagai pemain. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Menggunakan kriteria yang objektif yang mengambil keputusan. Membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Yang ketiga, proses negosiasi. Proses negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Ada beberapa tahap dalam proses negosiasi menurut Chase. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap kontak pertama. Yang ketiga, konfrontasi. Yang keempat, tahap konsiliasi. Yang kelima, tahap solusi. Yang keenam, tahap pasca negosiasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini berkaitan dengan mengumpulkan informasi dan menentukan tim negosiasi. Yang kedua, tahap kontak pertama. Tahap kontak pertama ini merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Yang ketiga, tahap konfrontasi. Tahap ini merupakan tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasi. Yang keempat, tahap konsiliasi. Tahap ini merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar. Yang kelima, tahap solusi. Tahap ini merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Yang keenam, tahap pasca negosiasi. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Poin yang kedua, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai kesuksesan dalam bernegosiasi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, perilaku negosiasi. Adapun beberapa taktik negosiasi yaitu taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak, taktik melangkah ke tujuan lain. Poin yang ketiga, tahap peninjauan. Tahap peninjauan merupakan tahap setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Alasan mengapa tahap peninjauan negosiasi ini perlu dilakukan karena yang pertama, untuk memeriksa apakah tujuan sudah tercapai. Yang kedua, jika tidak, hal itu akan menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda tersebut. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mehdi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi keterampilan bernegosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi atau negotiation skill, antara lain persiapan. Nah, di persiapan ini merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh negosiasi tidak akan memuaskan. Nah, makanya kita sebelum negosiasi harus banyak-banyak persiapan, seperti apa yang bakal dibahas, nanti harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan negosiasi nantinya. Terus
Yang kedua, memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam negosiasi, seperti memilih waktu yang tepat. Nah, itu harus diperhatikan banget ya. Terus tempat yang tepat. Tempat itu nanti bakal mempengaruhi suasana seseorang. Terus menciptakan suasana yang positif dan santai biar negosiasinya itu rileks ntar. Terus selanjutnya strategi dan teknik. Nah, menurut Kamus Webster, strategi dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode teliti. Nah, sedangkan teknik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk ini negosiasi ini sebelum kalian negosiasi harus memikirkan strategi dan teknik nanti gimana negosiasinya biar tercapai tujuannya. Terus kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan. Dalam upaya menuju kompromi, seorang negosiator menyajikan kerangka berdasarkan garis besar terlebih dahulu. Nah, sebelum kompromi ini kalian itu harus mempersiapkan outline apa yang bakal kalian bahas nanti sebelum bernegosiasi. Nah, yang terakhir, menghindari kesalahan taktis. Ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam negosiasi, antara lainnya mengajukan permintaan yang tidak logis. Nah, itu harus dihindari. Terus memulai tanpa daftar penawaran itu juga harus dihindari. Negosiasi terlalu cepat juga itu harus dihindari. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mas Amar. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Tadi kan saya menjelaskan menurut Hartman, sekarang menurut Oliver. Ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi. Oke, yang pertama, persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak dikenal persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, maka semakin banyak persiapan yang harus dilakukan. Lakukan identifikasi pada tahap persiapan. Yang kedua adalah berlatih. Berlatih bernegosiasi merupakan kunci percaya diri. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecil dalam bernegosiasi nantinya. Pendekatan apa yang akan Anda gunakan, pernyataan kunci apa yang Anda sampaikan, dan bagaimana Anda merespon pernyataan pihak lawan Anda. Jangan bimbang dan ragu, berlatihlah. Yang ketiga, menggambarkan posisi Anda. Pada beberapa titik setiap saat menggambarkan posisi mereka dengan jelas, tujuan Anda adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan seterusnya. Itu nanti mengapa negosiasi perlu dilakukan. Anda harus dapat mengendalikan apa yang seharusnya Anda lakukan dan jangan terpengaruh oleh pihak lawan. Selanjutnya, membuat suatu usulan atau proposal. Jika pihak lawan Anda mengisyaratkan tidak membuat suatu usulan proposal yang ingin dilakukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya. Hal itu juga akan memberikan suatu
konsekuensi atau konsesi yang terlalu dini oleh pihak lawan. Namun demikian, pada awal tersebut janganlah terlalu berharap munculnya sebuah kesepakatan. Masih ada kata-kata tawaran berikutnya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara yang baik. Bagaimanapun, proses bernegosiasi tidak dapat dilepaskan dengan proses penawaran. Gunakan kesempatan proses penawaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah persetujuan. Dalam proses penawaran yang intens, sangatlah mudah untuk melupakan apa yang telah disetujui sebelumnya. Sasaran dari setiap kali bernegosiasi adalah untuk mencari kesepakatan. Suatu kesepakatan tidak hanya terbatas pada akhir dari kesepakatan, tetapi butir-butir dari setiap kesepakatan juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam proses bernegosiasi. Ingat, proses negosiasi yang baik harus mampu menghasilkan keputusan yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke, next. Tipe-tipe negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Anda harus hati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Bahkan bukanlah mustahil dapat menghalalkan segala cara, yang penting baginya adalah dapat memenangkan negosiasinya. Yang kedua, negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana cara memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, dan tak kalah pentingnya adalah banyak hal yang ia ketahui tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga adalah negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang. Yang penting baginya tidak ada pemenang dalam negosiasi. Itu. Yang terakhir adalah negosiator naif. Bagaimana dengan seorang negosiator naif? Ada yang tahu? Oke, gini. Negosiator naif pada umumnya adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasi, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, bersedia memberikan apa yang diminta oleh pihak lawan negosiasinya. Dengan seorang negosiator yang naif, pihak lawan jelas dapat menang dengan mudah. Namun pihak lawan sebaiknya tetap harus lebih berhati-hati, karena bukan tidak mungkin ia tidak menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui pihak lawan.
saja. Demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.